Jumpa lagi dalam acara Kultum Eki Hikmat. Kuliah 7 movies. movies. Makanya begini. Oh iya, kita Ya kan? 7 movies. Iya. Oke. Kita Ini kenapa nih? Kita agak gila gini habis raker soalnya ya. Iya. Jadi 2020 juga angka magic nih sebetulnya. Kenapa itu? Kita kayak musuh. Iya, kita kayak Ini pandemi. sampaikan pada dia, C. Nanti kita akan mengenang tahun 2020 sebagai tahun pandemi di mana jaga jarak, pakai masker dan hand sanitizer, dan itu membuat perfilman Indonesia dan dunia terpuruk dan dunia juga terpuruk. Tapi ternyata ada celah-celah distribusi dan eksibisi, terutama di streaming services atau OTT seperti ya ada Netflix, Klik Film, Disney Hotstar, Mola TV, bioskop online, inovasi juga. Ada festival-festival online juga. Ya, We Are One festival pertama tuh yang kumpulan itu. GoPlay banyak membuka buat indie movies juga. Iya, banyak. Dan kanal-kanal pribadi YouTube misalnya dari para filmmaker, produser atau lembaga yang mendanai film. Atau terkait. Juga budaya saya. Saya juga ada beberapa dokumenter misalnya banyak sekali di situ. Tapi kita sekarang 2020 best movies, karena Indonesian movies gitu 2020. Ya. Tapi yang film panjang ya. Iya. Film panjang Indonesia. Nah, 7 terbaik menurut kami sejauh yang kami pantau. Yang kami tonton. Tentu saja legal. Kampanye kita. Kampanye dong. Ya. Nanti kita kasih tahu di mana dan gimana gitu ya. Kalau ingat. Nggak pakai teks, tapi ada contekan dikit dah. Dikit. Nomor 1 lu dulu apa gimana? Gue dulu deh. Oke. Awal tahun kita nonton apa tuh? Imperfect. Gue suka karena gue gemuk kan. Agak sedikit gempal. Perfect imperfection kata Yasin Ahmad dalam The Funeral. The Funeral ya ininya. Funeral divisi. Pendek. Ini film panjang Imperfect dari Ernest Prakasa. Iya. Kalau gue sih menemukan itu ya satu sangat berkaitan sama gue yang relate ya. Iya, yang bergumul dengan isu-isu gemuk dan khususnya sehat kan, gemuk kaitannya sama sehat. Tapi juga dengan penampilan. Gue juga sih. Oh iya. Itu jadi tapi tokohnya di situ kan yang paling dihakimi soal tubuh perempuan ya. Biasanya. Iya, perempuan mungkin lebih kena dengan isu itu ya. Apa yang bikin suka? Apa yang bikin itu oke? Misalnya chemistry-nya, terus tektokan, terus film storytelling-nya dan ceritanya itu lancar rapi lah. Jadi senang dan jok-joknya juga gue sebagai penonton ya tawa terima gitu ya. Jok gitu. Dan spontan ya, karakternya banyak, yang kecil-kecil tergarap juga, lucu. Iya, dan pada akhirnya kecil-kecil di kos itu. Iya, dan kecil-kecil itu kemudian nggak cuma jadi pajangan, tapi turut serta dalam mengembangkan dan membangun cerita yang kuat gitu kan. Karena di akhir, nggak mau ngomong kecil akhir juga sih, nanti nonton aja kalau udah itu di bioskop sih ya nanti. Kalau kita nemu di OTT itu masih di bioskop itu sesaat sebelum pandemi. Oh iya. Iya. Itu nanti kita ini ya, kita apakah Imperfect sudah di OTT atau belum? Sudah. Gimana? Di Netflix ada kalau nggak salah. Di Netflix. Kalau nggak di Netflix di mana ya? Di Klik Film atau di video? Itu masih lupa ya. Sorry. Tapi udah ada di OTT, jadi sebaiknya kayaknya nggak satu kok. Ada beberapa OTT kalau nggak salah. Oke. Nah, satu. Bagaimana kalau orang ada komentar bahwa itu seksis filmnya? Dan kalau dari gue sih sebenarnya gue suka, gue masih merasa pesannya oke. Cuma ada pengaburan pesan ketika yang terakhirnya itu toh tetap aja bentukan idealnya dibayangkan adalah cewek cantik semlohai. Jadi tetap dengan stereotip jadi ada stereotip bahwa yang ideal. Walaupun di situ ada agensi dari si perempuannya, emang ini pilihan gue. Jadi masih ada ruang berdebat tentang apakah ini seksis dan pesannya jadi kabur atau enggak. Tapi sebagai film keseluruhan, oke lah ya. Dan satu lagi sebagai humor, komedi oke. Dan
tokoh pacarnya itu Reza Radian kan dia dari awal udah nerima, udahlah. Bahkan ketika dia berusaha untuk menjadi lebih langsing, kemudian gue jadi nggak tahu siapa lu, udah gitu kan. Akhirnya itu juga perdebatan soal cantik dengan pintar atau dengan attitude gitu kan. Itu juga. Tapi memang castingnya itu di satu sisi kekuatannya, artinya si aktor yang perempuannya itu total mau menggemukkan diri dan kemudian menguruskan diri, tapi asalnya memang dia aktris sinetron yang cantik. Ya udah sih, cuman sebagian ada yang mencatat kenapa nggak di casting beneran perempuan yang oversize aja, nggak apa-apa gitu. Gue jadi inget sebenarnya filmnya jelek ya, Hairspray, yang remake, yang John Travolta jadi perempuan gemuk. Tapi di situ juga ada anaknya, ceritanya tokoh anaknya si pemilik salon itu yang gemuk juga tapi pandai menari, dan dia tetap castingnya tetap perempuan yang oversize juga gitu Jadi nyatanya oversize juga gitu ya. Jadi emang ada penerima. Filmnya sih jelek, tapi paling tidak dari segi casting dia lebih otentik daripada yang sekarang, walaupun kita menghargai si aktornya karena dia total mau menggemukkan diri dan menguruskan diri. Susah loh, kita kan buktinya susah nih kita. Susah. Harus begini. Kita udah nahan nafas. Oke, berikutnya. Nomor 2, silakan. Oh, gue ya Mekam kami. Aduh, gimana ya? Di view sayangnya gini. Filmnya sayangnya seperti kurang banyak mendapatkan sambutan dari segi pasar, padahal yang nonton rata-rata konsumen puas, men. Jadi rata-rata senang dan wajar karena sebagai film dia utuh. Elemen-elemen visualnya atau sinematiknya jadi. Humornya di situ ada komedi situasi, ada komedi tubuh, slapstick, tapi juga ada komedi editing yang menjadi efek komedinya itu dibangun dari teknik editing. Jadi post production ya. Jadi misalnya atau ada orang nongol di mana gitu kan, itu manipulasi sinematik gitu kan. Yang memunculkan efek lucu. Dari sudut itu ditambah yang paling utama adalah ensemble peran dan tema poros hubungan ayah dan anak perempuannya dengan si Mas Ganteng yang digambarkan sial lulu, dan kredit terhadap ibu Mas Gantengnya itu Ria Irawan yang atipikal, si ceweknya juga atipikal. Dari segi gender oke, dari segi unsur sinematik oke, dari segi tema dia berhasil menampilkan sudut pandang orang kampung, tidak ngetawain orang kampung tapi ketawa bersama orang kampung, dan tidak menempatkan orang kampung objek doang. Orang kampung punya kegaduhan, orang kampung yang menyelesaikan masalahnya sendiri, dan di tengah-tengah ada tergambar dua masalah sosial yang sangat kuat. Satu, ternyata segitunya ya nilai kultural haji. Sampai semua ingin, sehingga begitu banyak korban travel haji, penipuan travel haji. Di dunia nyata demikian. Iya, betul. Di dunia film ini diangkat dengan kuat justru karena tidak diselesaikan, tapi orang bicara fokusnya pada korbannya. Apa yang terjadi setelah mereka ditipu. Dan ternyata banyak banget kayaknya semua orang ditipu. Saking menjadi haji adalah bagian yang sangat kuat dari budaya, dan jadi kayak penyelesaian satu jagat. Gimana nih ada masalah mau kawin tapi nggak punya duit, harus naik haji. Kayak gitu-gitu kan. Itu real banget kan. Nah, yang kedua adalah berhasil mencatat bahwa ternyata Jakarta isinya itu adalah orang-orang kampung yang datang ke Jakarta bisa jadi karena terjebak kesialan, tertipu oleh orang kota misalnya. Itu kan membalik sudut pandang yang selama ini dalam film yang biasanya melihat orang kampung dari sudut pandang orang kota. Itu case in point yang mudik ya. Ya. Oke. Lo lagi? Berikutnya. Yang baru gue tonton. Baru? Wah. Festival film dokumenter yang baru selesai. Gue belum nonton kayaknya. Banyak ayam, banyak rezeki. Tapi lagi-lagi komedi ya. Kan tapi komedinya beda nih. Tadi terus tapi ini komedi yang lain nih. Jadi kayaknya agak susah. Ini dokumenter. Sebenarnya mockumentary. Dokumenter seolah-olah ya. Hanya pendekatannya dokumenter, tapi ini adalah mockumentary gaya-gaya Borat gitu ya. Gaya Borat, Spinal Tap gitu ya, kayak gitu. Plus surreal komedi. Nah, surreal komedi ini macam Monty Python gitu ya, kalau itu ya. Yang agak-agak absurd gitu ya. Terus
fantastik, gitu-gitu yang dan sarkas gitu, bukan sarkas, subversif lah ya, subversif, satire dan apa namanya, kritis banget terhadap terutama tentang poligami. Jadi dari awal udah jelas ya, poligami. Dari awal kan dijelaskan bahwa tokoh utamanya adalah tokoh yang semakin dia poligami, semakin dia sukses gitu kan. Banyak ayam, banyak rezeki. Ayam dalam arti dia jualan ayam goreng yang dipakai gerobak gitulah. Gitu. Tapi ini lucunya ini banyak hal-hal ya karena itu sifatnya surreal komedi ya. Jadi misalnya ada adegan misalnya membenturkan ideologis, misalnya dia bahkan si orang ini tokoh ini bikin poligami award ya kan. Kemudian diubah. Iya. Poligami award diubah. Kayak di dunia nyata. Iya, tapi diubah feminist award gitu kan. Absurd gitu ya. Terus yang kedua nama ayamnya Kaliurang Fried Chicken, disingkat KFC. Jadi ada adegan di mana dia ini dorong KFC, terus tiba-tiba zoom out, terus itu Kolonel Sandusnya gede banget. KFC yang bener yang asli yang Terus misalnya adegan misalnya dia datang ke seorang kiai yang lebih mirip dukun sih sebenarnya. Yang itu gimana cara supaya kayak kawin lagi gitu kan, terus kawin lagi gitu kan. Setelah sukses, terus katunya adegan berikutnya adalah si kiainya dorong itu, dorong gerobak. Karena pengen sukses juga, pengen kawin lagi mungkin, kita kan nggak tahu karena itu tidak dijelaskan secara verbal maunya apa, tapi kan kita udah kata sendiri. Tapi kayaknya menarik ya, hibridasi dokumenter dengan cerita gitu ya, yang surreal tadi, yang fantastik gitu, kayak gitu. Bahkan saya menganggap ini film yang terkait dengan Islam dan gender yang paling keras sejak para perintis kemerdekaan tahun 77, Rasul Sani, karena keras sekali gitu. Tapi dikemasnya dengan lagi-lagi komedi, mungkin supaya lebih terterima. Oke. Tapi nontonnya di mana? Belum ada di OTT. Kemarin di festival dokumenter. Moga-moga cepat diambil sama saluran resmi lah. Setelah ini ada sebuah festival film di Malaysia. Keliling dulu. Mungkin siapa tahu bisa juga online. Diakses gitu ya kita. Ya Allah. Tapi oke. Kalau gue ada film yang juga belum tahu bisa diakses kapan gitu ya. Tapi rencananya sih akan diakses. Maksudnya memang akan dilontarkan, itu filmnya Robby Hartanto, Jakarta City of Dream. Wah. Betul, kemarin ada penjurian gitu. Jadi pasti diangkat juga lah kayaknya. Film ini memang menarik karena ini mungkin walaupun pengarang sudah mati, karyanya yang hidup gitu ya, tapi kadang-kadang kita nggak bisa melepaskan sang kreator sebagai konteks ya. Nah, konteksnya Robby Hartanto itu baru ditangkap masalah narkoba, terus filmnya itu menjadi semacam gambaran bagaimana lalu lintas narkoba di Jakarta. Jadi pendekatannya raw banget. Ada macam-macam cara kita jadi berpikirnya kayak orang hidup di dunia sendiri. Jakarta yang kita jalani mungkin bukan Jakarta yang bukan Jakarta yang itu, tapi kita jadi tahu ada sisi itu gitu. Sisi lain dari Jakarta yang terkait dengan narkoba ya. Dan unik-unik cara penyebarannya. Tapi kemudian pendekatannya itu dibikin raw, minim dialog, cukup cukup eksplisit di beberapa bagian. Eksplisit apanya nih? Ada yang penggunaan, ada yang seks misalnya. Itu cukup eksplisit, tapi sesuai dengan pendekatan sinematik filmnya gitu. Memang ada kelemahan ya. Gue kadang-kadang merasa ini kurang substansial. Tapi kan setidaknya sebagai katakanlah dokumen visual tentang, walaupun fiktif ya, tetapi kan berangkat dari pengalaman otentik tentang bagaimana narkoba beredar, menarik sih, menarik gitu. Menarik banget itu. Yoi. Jadi pengen nonton, entar dah tunggu. Ada peran pembantunya di situ, salah satu yang perempuan, Dea ya, itu yang dapat penghargaan waktu di Marlina juga, itu yang jadi perempuan yang hamil. Iya betul. Itu memang dia kuat sih sebagai pemeran gitu. Di film ini keluar sebagai peran pembantu, keluar banget itu pergulatan dia dengan tubuh ya dalam seni peran untuk film ini. Jadi nanti lihat. Belum bisa disampaikan di sini karena belum tahu akan ada di mana berada.
Kalau semoga dalam mungkin di bioskop dulu juga sih kalau mungkin ya. Atau beredar dulu mungkin ke festival-festival. Exactly. Kita nggak tahu. Semoga kita tunggu. Ya. Gue juga belum nonton soalnya. Semoga ya. Oke. Berikutnya. Kali ini ada di OTT nih kayaknya. Ada di OTT ya, itu lagi-lagi komedi lagi. Komedi lagi. Kenapa ya? Komedi lagi. Yaitu Sabar Ini Ujian. Sabar Ini Ujian. Oh. Sabar Ini Ujian, namanya Sabar. Namanya Sabar. Hotstar ya? Bukan? Di Hotstar ya? Atau kayaknya. Atau malah? Enggak, Hotstar. Disney Hotstar. Ya, nonton di situ. Oke. Itu menarik karena saya mengapresiasi semangat sang saudara gitu dan tim dalam hal science fiction. Jadi dia adalah time loop ya. Bahkan kayak Groundhog Day ya. Groundhog Day, jadi satu hari berulang-ulang. Jadi sudah sampai tengah malam tidur, bangun-bangun balik lagi gitu karena dia harus menyelesaikan sebuah masalah. Sebenarnya sih tentang kekacauan waktu ada beberapa ya kayak misalnya Glitch gitu kan, terus juga di luar ya. Di Hollywood ya. Enggak, Glitch Indonesia. Glitch Indonesia, sorry. Iya, tapi bukan tentang time loop, bukan time loop. Terus ada satu lagi View itu namanya rewrite gitu ya. Jadi tapi itu lebih ke fantasi sih. Nah, ini beda nih beneran time loop dan makin lama jadi ceritanya tuh logika dalamnya menurut gue cukup kuat gitu ya. Make believe-nya dunia yang dia bangun, semesta yang dia bangun. Jadi semakin hari kan semakin lama makin bosen dia udah berusaha apa aja sampai akhirnya dia sadar bahwa yang disangkain menyelesaikan masalah A ternyata di luar dugaannya bukan itu dan sebagainya gitu ya. Tapi nonton sendiri di Hotstar. Gitu. Ini science fiction jarang ada dan ini science fiction berbalut dengan komedi gitu. Oke, ini udah berapa nih? 1, 2, 3. Kurang 2 lagi. Oke, gue tambah bonus 1 ntar. Yo, boleh. 7 plus 1. Malam ini ya, tahun baru. Yo, boleh deh. Okay. Sejuta Sayang Untuknya ada di mana ya? Hotstar juga. Hotstar juga ya? Kayaknya, iya. Hotstar apa Mola TV ya? Pokoknya di salah satu itulah. Iya. Belum nonton juga, aduh. Lu harus nonton. Ini juga lagi-lagi hubungan ayah dengan anak perempuannya, walaupun ada juga cintanya. Nah, pertama, dari segi gombalan, ikutilah kisah kisah Sejuta Sayang Untuknya ini, yang bagian gombalan si cowoknya itu di SMA. Gila, lebih dari Rangga dan Cinta kalau menurut gue. Dan jelas lebih daripada Dilan. Jadi dialog-dialognya bernas dan itu kekuatannya. Ini film memang buat seni akting. Tapi si anak ini dia mampu mengimbangi dari akting Deddy Miswar juga sebagai anak perempuan dan dia memang kuat ya ininya seni pemeranannya. Anak ini bakat, kita bisa lihat deh. Film ini untuk aktor, jadi dialog itu kuat, karakterisasi kuat. Kalau aktornya gagal, filmnya jadi tidak deliver. Tapi sutradara berhasil mengangkat segi keaktoran yang sebetulnya rada old school dalam pendekatan film, tapi di beberapa tempat image makingnya berhasil kuat. Si sinematografernya Mas Yuda Sugandi ya, itu berhasil bikin gambar-gambar yang kuat. Misalnya ketika si ayah, jadi ini kan premisnya si ayah itu adalah namanya aja aktor Sagala. Yang main Deddy Miswar. Dia oke sih perannya, tapi masih nggak keluar dari Naga Bonar ya karakternya, which is fine, udah kepake di sini, kepake lah. Sutradara berhasil menggunakan karakternya itu. Tapi dia adalah aktor figuran, bukan aktor utama, dan udah tua juga, telat nikah, anaknya SMA mau kuliah, dia sudah tua, nggak dapat peran apa-apa kan. Nah, itu ada innernya. Jadi adegan dibuka dengan ada adegan maling, terus malingnya dikejar, terus sama Hansip, terus tahu kan cut, terus si Arya Kusumadewa sutradaranya ininya cameo gitu kan, dibantah melulu sama si aktor Sagala ini, yang masuk akal begini dong, enggak gini. Aduh pusing gua, lu kan di figuran doang gitu kan. Jadi dia believe sama profesinya, keaktorannya, tetapi kenyataannya adalah dia tidak mampu membiayai anaknya. Nah di situ misalnya kayak si anak harus trial buat ke perguruan tinggi kan pakai HP, dia HP-nya nggak memadai. Hal-hal yang sangat real gitu. Kegarap chemistry-nya, si anak ini mampu mengimbangi aktingnya
Dan dengan pendekatan old school itu keharuan terbangun juga. Pertama gue kasih hint aja, adegan di kuburan. Wah, lu harus adegan di kuburannya. Oke, itu dia paham manusia. Sutradaranya, pembuatnya maupun aktornya paham apa itu yang namanya drama manusia. Ntar malam dah nontonnya. Asik. Kebeli ya. Oke. Satu lagi. Oh, satu lagi. Oh, iya. Satu lagi adalah sebentar gue. Loh. Ya. Sambil nunggu jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan lonceng. Atau bonus lu aja nggak jadi bonus, lu katanya ada bonus. Bonus gue ya. Bukan bonus deh, ini jadi pilihan. Ya. Di bulan Maret, saat mau pandemi, mau lockdown, mau PSBB, itu acara publik terakhir yang gue ikuti sebagai pembicara dan juga sebagai penonton itu adalah film musik makan di Gute. Bulan Maret tuh, itu menjelang PSBB. Menjelang pembatasan ya. Iya. Dan ya di situ gue tonton filmnya film 2019 ya, tapi gue nonton Mountain Song. Mountain Song. Iya, gue masukin daftar itu di tahun lalu, tapi nggak apa-apa karena kan tahun lalu ya. Di FFI kan sekarang juga. Iya, dan gue seneng dengan salah satu catatan FFI tahun ini bagi gue adalah karena FFI tahun ini mempertimbangkan juga OTT selain bioskop. Jadi bioskop bukan satu-satunya barometer untuk itu ya, film. OTT juga. Terus yang kedua mempertimbangkan juga film-film yang bukan mainstream atau ya itu kayak Istri Orang dan kalau gue Istri Orang, science of fiction. Kalau science of fiction sih big league lah harusnya. Big ya. Udah seharusnya dia diperhitungkan. Tapi kan kayak Mountain Song sama Istri Orang itu juga menarik banget. Mungkin kita bisa bahas ya bagaimana filmmaking yang khusus yang khas. Kalau itu kan sinema kolektif, sinema rakyat gitu. Itu tuh bahasan sendiri lah. Lagi nanti berikutnya. Tapi Mountain Song ini menarik. Karena ini dia agak mirip dengan produser film produk lain dari produser film film Istri Orang tadi. Jadi ada saat dia bikin 5 dengan kolektif itu. Salah satunya di daerah Sulawesi, tempatnya Palu. Jadi temanya sama, Mountain Song, tentang susahnya akses kesehatan kan. Iya. Dan ini menarik karena satu akses kesehatan, satu ini lumayan slow cinema gitu dengan estetika yang lian gitu ya, maksudnya. Terus kedua, orang jadi mempertanyakan ulang apa itu konflik, karena waktu acara itu the mother of all dia bilang, ada yang bertanya the mother of cinema atau apalah, itu adalah konflik. Ini nggak ada konfliknya, tapi dia tidak melihat konflik dari perspektif yang lain, bahwa ketika orang susah akses kesehatan di gunung gitu, itu bahkan konfliknya nggak harus 3 babak, tapi memang setiap ini, tapi mungkin karena pakai tidak dijelaskan langsung, tidak verbal, tidak apa ya, tapi itu dengan bahasa audiovisual, dengan gerak kamera, dengan jarak simbolis gitu-gitu, mungkin ada yang nggak nangkep gitu mungkin. Sebenarnya ada konfliknya itu, cuman bagaimana konflik disajikan, itu yang jadi menurut gue sih ada, paling tidak konflik dengan alam ya. Iya. Gitu kan. Wah, tapi itu banyak adegan keren ya. Ya iya. Kayak bawa kasur itu loh. Iya. Kan kuda ya, turun ke bawah gitu, tandu sama dengan kematian kan. Iya. Jadi kayak gue jadi kayak masuk ke sebuah semesta yang lain gitu. Padahal itu masih Indonesia juga gitu, tapi Indonesia yang gak gue kenal karena in a way itulah surrealis itu juga ya. Iya, atau realisme magis bisa jadi. Ya itu urusan akademisi lah untuk menelaah. Gue dong. Iya. Atau yang pengen jadi akademisi tapi pendekatan akademik gitu kan. Tapi teori akademis ya. Sebagai film kalau kita membuka ruang pada slow cinema, pendekatan slow cinema sebetulnya atau observasional gitu kan. Iya. Yang cirinya kan kamera dipajang lama menunggu reaksi tokoh bergerak dalam sebuah ruang yang statis gitu.
itu ada magicnya sendiri sih. Kalau kita membuka ruang pada itu ada begitu banyak film yang bisa kita nikmati kemudian karena say something dalam dalam kesunyiannya dan dalam kelambanannya. Dalam kesunyian dan kelambanan, ya kan? Kita diakhiri dengan Simin Challenge kali. Apa? Oh, Siman. Oh, Siman. Tadi mau ngomong apa? Simin. Salah. Siman. Siman. Oke. Mungkin ada. Iya. Memasuki tahun 2021. Kita sudah menyiapkan banyak harapan. Oke. Gitu ya. Iya dong gitu. Oke. Mau ada bonus film pendek atau film animasi atau dokumenter? Banyak sih kalau film pendek. Banyak ya? Menurut gua film panjang justru nggak kuat sekarang. Itu terbaik dari yang ada. Tapi pertandingannya nggak seketat tahun lalu gitu ya. Banyak di dokumenter tapi belum semua gua tonton ya, kecuali Banyak Ayam itu kan sangat menarik karena ada di festival dokumenter ya. Tapi film pendek itu banyak ya, kayak gue misalnya ada film di belakang rumah pemenang Indiscope Festival. Sama satu lagi namanya kok gue lupa. Correction atau apa nih? Bentar. Ada contekan dikit. Sorry. Komentari tracks dari Bihar Jafarian dan Rumah di Belakang Rumah kemarin baru diluncurkan di kanal YouTube-nya kalau nggak salah oleh Indra Hermawan. Itu kalau Rumah di Belakang Rumah, dua-duanya bicara tentang pandemi dengan cara yang tidak sekadar nelangsa gitu ya, tetapi menjadi sebuah tantangan kreatif dan tantangan sinematik. Bagaimana bisa menyatakan situasi kebuntuan dan keterbatasan ini, bahkan juga dalam Rumah di Belakang Rumah, tragedi dengan pendekatan sinematik yang juga tidak lazim. Kalau yang Rumah di Belakang Rumah itu pakai pendekatan yang agak slow dan observasional, terus tahu-tahu di belakang, itu ternyata gitu kan, ada di ulu hati lah kena gitu ya, nusuk banget gitu ya. Kalau yang komentari track ini gue paling suka sih tahun ini, sejauh ini gitu ya. Dia misalnya gini, dalam keterbatasan kan ada beberapa anak muda ngobrol, tapi nggak jadi talking head karena misalnya disambungkan oleh sebuah narasi yang pakai aplikasi yang menerjemahkan ke bahasa Perancis. Jadi lucu banget narasinya itu pakai bahasa Perancis, kocak banget ya. Jadi kocak secara konseptual gitu. Terus kita kan jadi gampang, ini apa sih, ini film apa gitu. Dan itu aplikasi buat game. Jadi nerjemahin kata-kata jadi narasi bahasa Inggris, terus naratornya perempuan bahasa Perancis gitu. Terus bagaimana keputusan estetik untuk ngambil gambar ini, pohon yang kena angin kan disorot dari jendela kan nggak bisa kemana-mana gitu, ada atau rekaman mereka jalan di mobil di jalan yang sepi terus tentang mau dipecat atau di PHK. Somehow itu keping-keping yang jadi sebuah lukisan yang mungkin kita terlalu banyak bilang surreal ya, tapi jadi sesuatu yang kuat buat gue sih, menyatakan situasi ini dengan cara yang tidak sekedar menangisi keadaan gitu. Oke. Kalau gue lagi tertarik dengan Zoom filmmaking, atau tadi kata Mas Bani Nasution waktu ada di Binus Film Week yang barusan selesai, desktop filmmaking. Jadi kayak desktop filmmaking, jadi gitu doang deh. Salah satu yang gue tonton adalah di salah satu film, kan ada 3 film tuh di festival film Purbalingga pembukaan. Yang paling akhir itu cuma 2 orang doang dan di Zoom doang, dan itu relate banget. Jadi laki-laki dan perempuan mau nikah tapi nggak bisa karena pandemi kan, kita harus ditunda gitu kan. Yang jadi perempuan itu yang jadi nyai. Cuma berdua doang, tapi kan nyetri terus. Kamu kok tiba-tiba lagi di tengah-tengah diskusi yang lagi sengit, kenapa ditunda gitu, terus tiba-tiba mati itu kan. Terus muncul lagi, maaf nih sinyal lagi lemah gitu. Nah gitu itu kan relate banget sama kita gitu. Terus ada lagi series misalnya kayak
gue nonton beberapa doang Virtual Body itu ya, ada kisah si Aci dan lainnya itu juga hanya zooman aja itu juga. Ini kayaknya menarik ada yang horor ya. Ada horor tapi di luar negeri. Oh, iya. Itu 60 atau 70 menit gitu ya. Ya, yang di Indonesia nah kita mau ini bagaimana adaptasi gitu ya sehingga jadi berubah secara apa namanya, ada perubahan dan adaptasi estetika ataupun hal lain terkait dengan pandemi ini di masa karantina yang gitu. Dialami semua orang ini. Oke. Gitu. Satu lagi mungkin tambah film pendek di awal tahun diangkatnya tapi gue baru nonton di pertengahan tahun. Something Old, New, Borrowed and Blue. Wes, Molly Surya. Film pendek Molly Surya. Iya. Oh iya, gue nonton. Madani banget ya. Sebetulnya madani banget. Artinya bisa ditafsirkan sehari-hari. Karena kan itu bagaimana persepsi tentang pernikahan secara tradisional, tapi nggak berkhutbah. Iya, betul. Nggak ada tokoh yang berkonflik secara banal. Ada evil yang jelas itu enggak, tapi dia memotret keadaan. Tapi dari segi image making ya gambarnya jadi semua, nggak ada frame yang percuma. Motif gambarnya yang ada, bahkan komposisi gitu ya, bagaimana kamera diletakkan itu, adegan ngomong aja jadi sinematik banget sih gitu. Molly emang berhasil di film ini kalau gue bilang. Itu ada di YouTube. Dan hanya berapa menit loh? Iya, nggak nyampe 3 menitan deh kalau nggak salah. Itu di YouTube channelnya Singapore Film Festival ya, kalau nggak salah. YouTube channelnya ini juga rumah produksinya Molly Surya. Jadi ini dari Molly sendiri udah diangkat. Gue nonton sih di YouTube kanal YouTube-nya. Sine Surya. Oke. Ya udah itu deh. Dalam rangka merayakan desain of fiction di bioskop gitu ya. Dan kita mendukung karena head to head dengan Wonder Woman, kami akan mematikan ini dengan Siman Challenge. Boy.